Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya kita semua sehat walafiat ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 ya. Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh ya. Kita masih belajar dan belajar terus ya. Harus tambah semangat, harus tambah rajin belajarnya ya, walaupun suasana seperti ini. Namun kita harus selalu semangat agar kita dapat mendapatkan yang terbaik. Baik anak-anak, hari ini kita langsung aja kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran tematik 4E, yaitu pahlawanku ya, pada subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Namun sebelum belajar, seperti biasa kalian harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala kegiatan kita pada hari ini. Dan jangan lupa harus mendengarkan ya nasihat-nasihat orang tua di rumah ya. Jangan banyak keluar bermain di luar rumah ya. Kalau kalian keluar harus menggunakan masker ya, harus cuci tangan. Setelah itu ya anak-anak ya, harus selalu jaga jarak kepada teman ya. Nah, kita harus lebih hati-hati agar tidak terkena ya penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ya. Kalian harus mematuhi protokol-protokol ya anak-anak ya. Baik. Dan juga kalian siapkan buku-buku pelajaran hari ini ya, buku pelajaran tematiknya, buku tulisnya ya, lalu juga alat tulisnya ya. Nanti kalau ada yang perlu dicatat kalian catat, perlu di garis bawah atau di stabilo, dikasih stabilo supaya untuk mudah diingat. Baik anak-anak ya, kita lanjutkan saja ya. Kita mulai pada pembelajaran pertama ya. Kamu bisa buka halaman 73 mulainya ya, 73, 74 ya. Kita mulai pembelajaran pertamanya ya. Ya, subtema 3 yaitu sikap pahlawan ya. Subtema 3 itu adalah sikap pahlawan. Nah, kita cari tahu nih sikap pahlawan itu bagaimana ya. Nah, ini contoh nih, sifat seorang pahlawan yang patut ditiru adalah peduli dan berani membela yang benar ya. Ada nih di buku kalian juga. Menurutmu apa sih yang akan dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap pahlawan jika melihat atau mengalami peristiwa seperti ini? Ini anak sedang menangis ya. Nah, kalau di sini anak ini nangis karena melihat mainan ya, melihat mainan asik sehingga terpisah dengan orang tuanya. Ini ada di halaman pertama ya. Ada seorang anak yang sedang menangis di depan pertokoan ya. Ia terlepas dari pengawasan ibunya karena asik melihat mainan. Ia juga tidak tahu di mana alamat rumahnya. Nah ini peduli, ini juga pahlawan ya. Menolong anak yang sedang menangis karena terpisah dengan orang tuanya. Nah, ini peduli ya, ingin menolongnya ya, ingin menolongnya. Siapa tahu bisa kenal ya, kalau nggak tahu ya diserahkan kepada satpamnya. Nah, seperti itu namanya kita ingin menolongnya. Ini juga sifat pahlawan. Ada juga gambar anak menangis ya. Ya tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, ini juga
Ada teman kita, kenapa nangis ya? Nggak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Nah, seperti itu adalah sifat-sifat pahlawan juga. Oke, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Nah, sekarang pada halaman 74 ya, membuat peta pikiran tentang peninggalan tokoh kerajaan Hindu, Buddha dan Islam ya. Nah, sikap kepahlawanan merupakan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Kita juga dapat meneladani sikap kepahlawanan dari para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam. Nah, ini contohnya. Ini pahlawan-pahlawan kita ya. Nah, ini siapa yang tahu? Ini adalah Gajah Mada ya. Ini adalah Sultan Hasanuddin, corak Islam nih. Ini Pangeran Diponegoro ya. Kalau ini Hayam Wuruk. Nah, ini pahlawan-pahlawan kita ya. Ya, dulu zaman kerajaan itu raja kita ada yang menganut agama Buddha, Hindu ya, dan kerajaan Islam. Nah, seperti itu. Nah, sikap kepahlawan itu merupakan kemauan dan keberanian untuk melakukannya. Jadi kita juga bisa mempunyai sikap kepahlawanan ya, berani. Nggak boleh takut, tapi kalau benar ya. Harus kita teladani sikap-sikap pahlawan seperti ini masa kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang menggali informasi berdasarkan bacaan. Nah, ini juga ada di halaman 74. Nah, 74, 75 ya. Kita menggali informasi berdasarkan bacaan, yaitu tentang Jenderal Sudirman. Sikap kepahlawanan Jenderal Sudirman. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini buku ringkaskan nih. Jenderal Sudirman itu sebetulnya siapa sih? Nah, kita cari informasi. Nah, Jenderal Sudirman tercatat sebagai Panglima dan Jenderal Republik Indonesia yang pertama dan termuda dalam sejarah Indonesia. Ya, beliau dilahirkan pada tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ya, Jenderal Sudirman dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh, yang berani ya. Beliau berjuang keluar masuk hutan dalam rangka perang gerilya melawan Belanda. Dalam perjuangannya Jenderal Sudirman sakit ya. Jenderal Sudirman memegang teguh sumpah jabatan yang telah diucapkan saat beliau dilantik menjadi Panglima Besar ya. Jadi Jenderal Sudirman itu seorang jenderal pertama di Indonesia ya. Beliau itu perang melawan penjajah ya. Walaupun beliau sakit tetap keluar masuk hutan dan beliau meninggalkan keluarganya ya demi mencapai kemerdekaan ya. Jadi dalam perjuangannya Jenderal Sudirman itu sakit ya. Nah, beliau sakit ya, tetap semangat untuk berjuang. Nah, inilah sikapnya ya, sikapnya Jenderal Sudirman. Ini perlu kita contoh ya. Beliau ikhlas meninggalkan keluarganya ya demi negara, demi bangsa dan demi negara tercintanya ya anak-anak ya. Nah, dalam satu sumpah Jenderal Sudirman menyatakan bersedia mempertahankan kemerdekaan Indonesia sampai titik darah penghabisan. Nah, Jenderal Sudirman bersumpah mempertahankan kemerdekaan. Jadi udah merdeka ya. Sudah merdeka itu negara kita masih aja bangsa asing yang ingin menguasai lagi ya. Jadi Jenderal Sudirman ini mempertahankannya ya.
Ya, ini tandu. Ini gambarnya nih. Tandu yang digunakan Jenderal Sudirman ketika bergerilya. Jadi beliau masuk keluar hutan ditandu dengan anak buahnya, ya. Nah, tetapi tetap memimpin perang gerilya tersebut. Nah, inilah sikap Jenderal Sudirman yang perlu kita teladani. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang pelajaran cermin. Ya. Masih di halaman 75. Apa itu cermin? Cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Ya. Nah, cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Ya, cahaya yang dipantulkan oleh cermin merupakan salah satu contoh pemantulan teratur. Berdasarkan bentuknya, cermin dibedakan menjadi 3 macam. 1. Cermin datar. 2. Cermin cekung. 3. Cermin cembung. Ya, jadi 3 macam cermin: datar, cekung, cembung. Ya. Baik, lanjutkan. Nah, melakukan percobaan dengan cermin cekung dan cermin cembung. Nah, salah satu fasilitas yang ada pada mobil adalah kaca spion. Nih, kaca spion, ya. Ini sangat penting dalam mobil, ya. Untuk mobil sangat penting karena untuk apa, anak-anak? Kaca spion berguna untuk membantu pengendara melihat ke arah kanan, kiri, dan belakang. Jadi kanan kiri dalam mobil itu ada spionnya, ya. Dalam juga ada spionnya, ya. Nah, kaca spion menggunakan cermin cembung. Ini cermin cembung, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, cermin datar. Ya, cermin datar ini wajah kamu. Ini cermin datarnya di sini. Ya, yang setiap hari kamu berkaca, ya. Itu menggunakan cermin datar. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya atau semu, tidak nyata, ya. Ya, cermin datar membentuk bayangan bersifat maya atau semu atau tidak nyata. Kenapa? Karena bayangannya tidak bisa dipegang, ya. Maka bersifat maya atau semu, ya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin. Nah, ini cermin datar, jaraknya sini sama, ya. Ini kalau cermin datar. Ukuran bayangan sama besar dengan benda, tetapi posisinya terbalik. Nah, ini ukurannya sama. Besarnya orangnya segini, ini juga orangnya segini, matanya segini, ini hidungnya segini, mulutnya segini, namun terbalik, ya. Mata kanan, mata kiri, tangan kanan, tangan kiri. Nah, itu terbaliknya seperti gitu, ya. Nah, ini kalau menggunakan cermin datar, ya. Jadi seperti itu. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari, ya, kalau kita berkaca. Baik, ya, guru ulang. Cermin datar membentuk bayangan bersifat maya, bersifat semu, ya, tidak nyata itu artinya. Kenapa? Karena bayangannya tidak bisa dipegang. Nah, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda cermin. Lalu ukuran bayangannya sama besar dengan benda aslinya, tetapi posisinya berkebalikan, ya. Kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Contoh cermin datar adalah cermin yang kita gunakan sehari-hari apabila kita sedang berkaca, ya. Oke, lanjut. Yang kedua, cermin datar. Nah, ini contohnya cermin datar. Oh, belum kedua, masih cermin datar. Sifat bayangannya, ya. Nah, satu masih cermin datar, ya, Nana, ya. Sifat bayangannya, satu, ukuran bayangan sama dengan benda.
Nah, 2, kanan kiri bayangan terbalik dengan benda. Lalu ketiga, bayangannya semu, maya atau tidak nyata. Ya, ini sifat bayangan dari cermin datar. Nah, ini cerminnya nih, contohnya nih. Oke, ya. Lanjut. Ya, cermin cekung. Cermin cekung ya anak-anak ya. Nih, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya bidang, pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Ya. Sifatnya mengumpulkan sinar. Sifat bayangannya yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Contoh cermin cekung adalah pemantulan pada lampu sorot mobil, ya, lampunya, ya. Diulang. Ini tentang cermin cekung atau konkav. Ya, cermin cekung adalah cermin yang permukaannya bidang, pantulnya berbentuk cekung. Cermin cekung bersifat mengumpulkan sinar. Sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung tergantung letak atau jarak benda terhadap cermin. Contoh cermin cekung adalah pemantulan pada lampu sorot mobil. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini masih cermin cekung ya anak-anak ya. Ini contohnya nih, sendok bagian dalam. Nah, kamu pasti sering menggunakan sendok. Ada bagian dalam, ada bagian luar. Nah, yang bagian dalam itu adalah contoh cermin cekung ya. Sendok bagian dalam itu cermin cekung seperti ini. Nah, ini lampu mobil depan itu juga cekung ya. Senter itu juga cekung. Ini contoh cermin cekung. Sendok bagian dalam, lampu mobil, senter, dan lain-lain. Ya, baik. Lanjut. Nah, ini cermin cembung. Ya, lawannya cekung adalah cembung, konveks. Ya, cermin cembung adalah cermin yang permukaan bidang pantulnya berbentuk cembung. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar, ya. Cermin cembung bersifat menyebarkan sinar. Cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Jadi bayangannya tidak nyata, ya. Jadi ulang nih, cermin cembung selalu membentuk bayangan yang bersifat maya atau semu, ya, tegak dan diperkecil bayangannya, ya. Cermin cembung biasa dimanfaatkan untuk kaca spion, ya, untuk kaca spion. Kaca spion, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh cermin cembung. Lihat, sendok, tapi bukan bagian dalam, cuman bagian luarnya, ya. Nah, ini kaca spion ya. Ini juga menggunakan cermin cembung. Baik. Kita lanjutkan pembelajaran kedua. Ya, kalian bisa buka di halaman 78. Mulai pada halaman 78. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Ya. Ayo berpendapat. Sikap kepahlawanan tidak hanya dimiliki para pahlawan bangsa yang kita kagumi. Sikap kepahlawanan juga bukan hanya milik orang dewasa, ya. Sikap kepahlawanan sesungguhnya terdapat di dalam diri setiap orang. Jadi kalian yang masih kecil itu
sudah punya sikap pahlawan, ya. Sikap kepahlawanan terdapat di dalam diri kita. Jadi kita pupuk sikap pahlawanan dengan berbuat baik terhadap sesama, ya. Ini perlu kamu ingat. Kalau kamu mau jadi orang yang baik, ya, usahakan kalian contoh sikap kepahlawanan kita, ya. Jadi pahlawan itu bukan orang yang perang, ya, bukan yang orang berjuang untuk merdeka, bukan itu saja, ya, tapi sikapnya, ya, sikapnya itu terdapat di dalam diri kita. Ya, ini perlu kamu ingat nih, sikap kepahlawanan sesungguhnya terdapat di dalam diri setiap orang. Sikap kepahlawanan terdapat di dalam diri kita. Pupuklah sikap kepahlawanan dengan berbuat baik terhadap sesama, ya. Jadi kalian mumpung masih kecil, ya, harus selalu berbuat baik kepada sesama, sama teman, sama orang tua, ya, sama guru, sama siapapun saja, dimanapun saja kalian berada. Baik. Nah, nih menyebutkan contoh sikap kepahlawanan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Ini contohnya adalah Bung Tomo. Nah, Bung Tomo, kalian tahu Bung Tomo itu siapa? Pahlawan dari Surabaya, ya, Jawa Timur. Ya, ayo kalian bisa baca di halaman 79. Nah, di sini Bu Guru ringkaskan nih. Bung Tomo bukanlah pejuang yang sedari awal mengangkat senjata, ya. Pada masa pendudukan Jepang, pada masa kita dijajah Jepang, Bung Tomo bekerja di kantor berita. Lalu selanjutnya beliau menjadi pemimpin redaksi kantor berita Antara di Surabaya. Terus pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo tampil sebagai orator yang berhasil mengobarkan semangat pejuang arek-arek Surabaya, ya. Apa sih orator itu? Orator itu orang yang ahli dalam bidang pidato, ya, pidatonya lama. Nah, nih bicara, pandai berbicara, pandai berpidato, ya, dan pidatonya lama. Nah, ini orator. Nah, jadi Bung Tomo itu, ya, pejuang yang awalnya tidak ikut mengangkat senjata, ya. Pada waktu penjajahan Jepang, Bung Tomo itu kerja di kantor berita, ya. Ya, sebagai pemimpin redaksi kantor Antara di Surabaya. Nah, pada pertempuran di Surabaya itulah Bung Tomo tampil sebagai orator, ya, yang berhasil mengobarkan semangat juangnya arek-arek Surabaya, ya, memberi semangat kepada pemuda-pemuda Surabaya untuk melawan penjajah. Oke, lanjut. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sikap-sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila ini ada beberapa contoh, ya. Nah, ini gambar apa ini? Bintang, ya. Ini adalah sila pertama, dilambangkan dengan gambar bintang. Ketuhanan yang Maha Esa. Nih, sikap yang perlu kita teladani yaitu taat menjalankan ibadah, ya, menurut kepercayaannya masing-masing, ya. Nah, agama kita di sini kan ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, ada 6. Nah, ini tergantung kepercayaannya masing-masing. Terus apa lagi? Misalnya menghormati hak-hak umat beragama lain dalam beribadah, ya. Kita harus bertoleransi, ya. Walaupun kita berbeda agama, namun kita selalu menghormati agama orang lain. Nah, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang ada yang harus kita
pakai setiap hari ya anak-anak ya. Nah, ini sila pertama. Lalu kita lanjutkan lagi, yaitu sila kedua ya, sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua. Nah, lambangnya adalah rantai emas ya. Ini bulat melambangkan wanita, ini laki-laki ya, harus saling bersatu padu ya, saling tolong menolong. Nah, apa bunyinya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, ini contohnya itu memiliki sikap tenggang rasa ya, lalu menghormati hak orang lain, dan masih banyak lagi ya sikap-sikap yang sesuai dengan sila kedua. Kalian boleh belajar lagi ya, boleh baca buku lagi atau apa saja untuk menambah pengetahuan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah sikap yang sesuai dengan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin ya. Pohon beringin ini adalah melambangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sikap apa yang sesuai dengan sila ketiga? Nah, ini contohnya, menghargai produk buatan bangsa sendiri ya. Kita harus mencintai produk dalam negeri, jangan produk luar negeri saja yang kita gunakan ya. Kita harus menghargai ya, menggunakan produk-produk buatan Indonesia, buatan bangsa sendiri ya. Terus ada lagi misalnya mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Kepentingan umum dulu, baru kepentingan pribadi. Ini merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang lain ya. Oke, guru lanjutkan. Nah, ini adalah sikap yang sesuai dengan sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan ya. Ini dilambangkan dengan kepala banteng ya. Sila keempat dilambangkan dengan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, sikap yang bagaimana yang sesuai dengan sila keempat? Nah, contohnya ini, Bu Guru buatkan contoh. Menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain ya. Semua orang mempunyai pendapat masing-masing. Pendapat orang lain tentunya harus dihargai, dihormati ya. Jadi kalau kita mengadakan musyawarah ya, setiap orang mengeluarkan pendapat. Bukan pendapat kita saja yang terbaik. Pendapat orang lain juga harus kita hargai ya. Kita hormati ya. Lalu nanti diputuskan dalam musyawarah ya, pendapatnya siapa yang kita akan gunakan bersama-sama. Nah, keputusan itu yang harus kita gunakan ya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Apalagi sikap yang sesuai dengan sila keempat, yaitu mengembangkan sikap demokratis ya. Demokratis, mengembangkan sikap demokratis, musyawarah ya. Sikap kita harus musyawarah, keputusannya harus diputuskan dengan cara demokrasi. Oke, kita lanjutkan. Oke, sikap yang sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Ini dilambangkan dengan padi dan kapas ya. Padi itu pangan, kapas itu apa anak? Sandang. Jadi pangan dan sandang ya. Sikap yang sesuai yaitu apa? Nah, ini menghargai hasil karya orang lain ya, membantu korban bencana alam, dan masih banyak lagi sikap-sikap yang harus kita teladani ya, harus kita pakai dalam perbuatan kita sehari-hari. Baik ya. Kalian bisa lagi mencari sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila kita yang harus kita gunakan di
tingkah laku kita setiap hari. Baik. Nah, kita lanjutkan menyanyi lagu Hari Kemerdekaan. Memperhatikan tinggi rendah nada. Nah, ini semuanya sudah bisa nyanyi ini Hari Merdeka, ya. Nah, ini kita nyanyikan bersama-sama nih anak-anak kalau di sekolahan, ya. Kalau kita tatap muka, kita nyanyi sama-sama, penuh semangat, ya, sesuai dengan tinggi rendah nada yang sudah kita pelajari, ya. Nih 17 Agustus ini judulnya Hari Merdeka, cetakannya adalah HS Mutahar, ya anak-anak ya. Kuncinya do sama dengan S. Ruas biramanya 2/4. Jadi setiap satu ruas birama 2 ketukan, ya. 17 Agustus tahun 45. Nah, kamu tentunya bisa ya anak-anak ya. Nanti sama-sama akan menyanyi. Nyanyi ini adalah nyanyi lagu pahlawan, ya, dinyanyikan dengan penuh rasa tanggung jawab, semangat, ya. Nah, kemerdekaan adalah sesuatu yang amat berharga bagi sebuah bangsa, ya. Kita merdeka setelah tanggal 17 bulan Agustus 1945. Sebelumnya itu kita dijajah, ya, oleh bangsa asing, Belanda dan juga bangsa Jepang. Untuk memperolehnya diperlukan perjuangan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Nah, ini nyanyian ini diciptakan karena apa? Karena semangat para pahlawan kita, ya. Kalian bisa nyanyi ya nanti sama mama di rumah, ya. Kalau di sekolah sama bu guru, tapi kalau di rumah kalian harus sama mamahnya, ya. Nyanyi sesuai dengan tinggi rendahnya nada. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan pada pembelajaran ketiga, ya. Nah, kalian bisa buka halaman 84. Baca sendiri ya. Oke. Ayo berdiskusi. Nih. Banyak pahlawan yang gugur di medan perang ketika meraih atau mempertahankan kemerdekaan. Berkat perjuangan para pahlawan, kita dapat menikmati kemerdekaan, ya. Saat ini, hari ini kita dapat menikmati kemerdekaan. Cara kita berterima kasih dan menghargai jasa-jasa para pahlawan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal yang bermanfaat bagi sesama. Nah, kalau kalian apa coba mengisi kemerdekaan pada hari ini? Nah, kalian belajar yang rajin, ya. Belajar yang rajin menurut nasihat-nasihat orang tua, ya. Tidak boleh melawan, jadi anak yang baik, ya. Itu sudah mengisi kemerdekaan dengan baik, ya. Belajar yang rajin, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, nasihat guru, ya. Berperilaku dengan baik. Baik, kita lanjutkan, ya. Menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan. Nah, ini menggali informasi tentang tokoh kemanusiaan ada di halaman 85, ya. Baca ya kalian, ya. Baca sendiri. Di sini cuma diringkas sama bu guru. Seseorang dapat disebut sebagai pahlawan karena berjuang untuk kepentingan orang banyak. Contohnya di sini adalah Dr. Lee. Dr. Lee Darmawan, ya. Dr. Lee Darmawan, penggagas rumah sakit apung. Nah, ini orangnya, ini beliaunya, ya. Dr. Lee Darmawan namanya. Lee Darmawan lahir di Padang, ya, Sumatera Barat. Yaitu pada tanggal 16 April 1946. Dr. Lee Darmawan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Lee Darmawan menamatkan pendidikan dokternya di Jerman.
Dr. Lee kemudian memiliki ide untuk membuat rumah sakit terapung. Apa tujuannya? Tujuannya Dr. Lee adalah agar bisa berlayar, mengunjungi dan mengobati ribuan orang miskin yang membutuhkan pertolongan medis di pulau-pulau terpencil dengan cuma-cuma. Nah, ini sangat mulia, anak-anak ya. Ini pahlawan, ya. Pahlawan juga ini. Ya, dia menolong tanpa pamrih. Tidak ingin mendapatkan upah, ya. Ingin mengobati orang-orang yang terpencil jauh dari perkotaan dengan cara cuma-cuma tanpa pamrih. Ya, perlu kita teladani, perlu kita contoh. Oke, lanjut, yaitu membuat periskop sederhana. Ada di halaman 86. Nah, ini kapal selam biasanya dilengkapi dengan periskop. Apa gunanya? Ini gunanya. Kegunaan utama dari periskop adalah untuk melihat pemandangan. Di mana? Di sekeliling kapal selam hingga di atas permukaan laut. Nah, seperti ini anak-anak, ya. Jadi ini penumpang kapal selam dapat melihat keadaan di permukaan laut melalui periskop, ya. Ini ya, ini kapal selam. Bu Guru juga belum pernah, ya. Kalian sudah pernah belum sama papa? Oke, terima kasih anak-anak. Itulah penjelasan Bu Guru pada subtema 3 pembelajaran 1, 2, 3. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, selamat belajar.